lagi di channel aku Maria, kembali lagi dengan video Battle Complexion ya kali ini. Karena kemarin aku habis nge-review salah satu foundation balm yang menurut aku sih super flawless, tapi isinya memang gak terlalu banyak gitu. Yaitu dari Bare and Bliss yang Blue Matte Foundation Balm seperti ini, kalian bisa langsung lihat aja. Dia ini kayak semacam cushion sih dari packagingnya, tapi bagian dalamnya itu balm. Dan di sini karena memang netonya sedikit, aku penasaran pengen aku battle dengan foundationnya yang namanya Bare and Bliss Blue Matte Stay Confidence 2-in-1 Foundation. Dibilang 2-in-1 karena memang ini tuh ada foundation sama concealernya. Cuman concealernya udah habis sih karena sering aku pakai conceal alis. Dan kalau aku lihat di sini dia netonya 20 ml kayak lebih banyak kan gitu. So kira-kira seperti apa nanti untuk kualitasnya pas dipakai di wajah aku, pastinya bakal aku kupas tuntas ya di videoku kali ini. Jadi buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga perbedaannya seperti apa, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Oke, kalau dia dari segi packagingnya pastinya udah beda banget ya. Aku akan bahas satu persatu, mulai yang foundation-nya dulu. Jadi di sini dia itu botol kaca yang cukup tebel, kayak kokoh gitu. Di bagian bawahnya bening doff. Jadi kita bisa lihat untuk shade-nya. Udah gitu di bagian atas ini seperti yang aku bilang tadi ada tempat concealer-nya. Dan setelah aku buka, sama kayak foundation pada umumnya, dia kayak ada pumpnya seperti ini ya, memudahkan untuk pengambilan produknya. Dan di sini ada beberapa keterangan-keterangan yang tertera selain nama produknya, yaitu kalau si foundationnya ini long lasting, high coverage, dan juga transfer proof selama 16 jam. Jadi nanti langsung akan kita buktikan aja. Sebenarnya sih aku udah pernah review si foundationnya ini ya. Kalau kalian pengen lihat review lengkapnya, nanti akan aku taruh linknya di sini atau di bawah ya, kalian bisa langsung klik aja. Terus sekarang untuk si foundation balmnya, menurut aku untuk packagingnya sih ini kayak cushion nih ya, karena dia ada yang namanya kaca, puffnya juga, udah gitu di bagian dalamnya. Barulah ini si foundation balmnya. Jadi ini tuh nggak kayak cushion yang spons gitu ya. Isinya tekstur balm seperti ini. Dan untuk persamaannya sendiri, keduanya itu sama-sama ada kandungan SPF 50+, PA+++. Jadi kayak bisa untuk lebih memproteksi kulit ya, karena kandungan SPF-nya lumayan tinggi. Tapi memang kalau aku sendiri tuh selalu pakai sunscreen terpisah. Ini preferensi kalian masing-masing aja sih. Karena memang kulit aku agak sensitif dengan sinar matahari, jadi aku selalu pakai sunscreen dulu, barulah complexion. Dan sekarang ngomongin dari segi netonya yang aku bilang tadi lebih banyak ya, dia isinya 20 ml. Kalau aku cek di official store, harganya sekitar 139, sekarang lagi diskon jadi 133 ribuan gitu. Sedangkan untuk yang foundation balmnya ini netonya ada 12 gram ya. Kalau aku lihat harganya sekitar 134 dari 140 ribuan. Jadi sebenarnya sih kalau dilihat dari neto dan harga ini mirip-mirip harganya, tapi isinya lebih banyak yang liquid foundationnya. Dan di sini aku pakai shade MW01 yang honey karena memang dari semua warnanya ini tuh yang warm undertone gitu, walaupun lebih ke medium. Sekarang udah aku pakai nih keduanya di wajah aku, kelihatan yang flawless banget ya. Aku bakal kasih tunjuk cara pengaplikasiannya di videoku yang berikut ini. Dan ini kondisi wajah aku sebelum aku mengaplikasikan kedua foundationnya ya. Nih kalian bisa langsung lihat aja beberapa imperfection di pipi dan juga area bawah mata yang lumayan gelap. Nanti kita lihat coveragenya kayak gimana ya. Dan sekarang aku akan pakai aja ini untuk keduanya di wajah aku ya. Sisi kanan menggunakan foundation balm dan yang kirinya liquid foundationnya. Sekarang langsung aja akan aku sedikit zoom di sekitaran area wajah aku. Yang pertama aku akan pakai si foundation balmnya dulu dan aku baru sadar ternyata ini untuk kacanya belum aku lepas karena aku jarang sih pakai kaca di situ. Secara di sisi kanan aku tuh selalu udah ada kaca yang lebih besar. Dan di sini seperti biasa aku menggunakan puff punya aku dari Muak ya karena ini empuk banget dan nyaman dipakainya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja aku tap-tap langsung di area bawah mata. Dan wow, coveragenya tuh udah nggak ketolong lagi. Ini bener-bener kayak nutup gitu. Tapi tadi aku ambilnya baru sedikit ya. Itu aja udah bagus di area bawah mata. Sekarang aku lanjut ambil lagi untuk di area lainnya. Ini langsung di tap-tap aja dan menurut aku cukup gampang diratakan ya walaupun teksturnya balm. Dan ini kalau kalian pengen coverage lebih nampol, aku ambil langsung segitu tuh bener-bener noda-noda di pipi aku langsung hilang dong, kayak langsung bisa
tercover gitu. Sekarang aku pakai sisa-sisanya di sekitaran dahi aku. Ini juga penting ya karena aku anaknya keringetan banget. Pokoknya sisi kanan bakal aku ratain dulu tanpa stop. Dan aku selalu suka untuk spons aku yang segitiga dari Moak ini karena dia tidak banyak menyerap produk. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Untuk hasilnya seperti ini bener-bener wow, full coverage. Dia udah ngeratain warna kulit aku. Bahkan sudah mengcover imperfection wajah aku. Bisa dibilang nih sama sisi kirinya yang belum aku aplikasikan tuh kayak beda banget gitu. Seandainya ya kulit aku udah seperti ini dari sananya. Tuh kelihatannya tuh dia agak semi matte tapi nggak yang matte banget karena agak glowy gitu. So, kemarin memang aku suka karena dia teksturnya masih ringan, udah gitu coveragenya juga full ya untuk si foundation balmnya ini. Sekarang aku akan lanjut menggunakan 2-in-1 foundation atau yang bentuknya liquid ya. Nggak tahu, ini aku tuh selalu kebiasaan shake-shake dulu. Selanjutnya baru aku akan tuang si foundationnya di tangan kira-kira 1 pump aja. Jadi nggak usah terlalu banyak karena cuma separuh wajah ya. Dan kelihatan di situ teksturnya memang cukup kental. Jadi sebenarnya sih hampir mirip dengan balmnya, tapi ini kayak lebih ke liquid creamy. Nih sekarang aku langsung tap-tap aja di wajah aku yang sisi kiri. Biasanya sih aku memang total-total kayak gini dulu. Barulah ini aku pakai sisi yang beda dengan yang tadi, walaupun pakai spons yang sama, biar kayak nggak bercampur gitu formulasinya. Wow, aku agak lupa sih udah lama nggak pakai foundation ini. Ternyata coveragenya juga nampol cuy. Ini kan bisa langsung lihat sendiri aja ya. Di pipi aku aja udah langsung wow coveragenya. Ngeratainnya juga cukup gampang walaupun tadi teksturnya lumayan kental. Dan ini sih sebenarnya didukung sama sponsnya juga sih yang bener-bener bouncy menurut aku. Jadi kayak semuanya nempel gitu di muka. Ini sudah cukup menyamarkan tapi aku akan layer biar sama dengan yang foundation balm tadi ya untuk di bagian noda-noda imperfection di pipi aku. Karena di situ juga banyak lumayan. Pokoknya sekalian ngabisin aja nih yang ada di tangan biar nggak bersisa mubazir nanti jadinya ya. Tapi menurut aku sih untuk 1 pump ini biasanya kalau mau pakai seluruh wajah hasilnya natural. Tapi kalau untuk di separuh wajah itu udah kayak full coverage gitu. Oke, hasilnya seperti ini setelah aku ratakan semuanya di wajah aku ya. Sebenarnya kalian bisa lihat detailnya. Kalau di sisi foundation balm itu sedikit lebih glow dibandingkan yang foundation liquid nih. Aku langsung zoom aja. Kelihatan kan di situ untuk yang foundation 2-in-1 itu kayak lebih matte gitu dibandingkan si foundation balm. Walaupun yang foundation balmnya juga bukan yang glowy banget. So, sekarang aku akan kasih before afternya aja ya. Menurut aku untuk keduanya, baik foundation balm ataupun foundation 2-in-1 itu coveragenya sama-sama high cover sesuai dengan klaimnya ya. Dan rasanya juga ringan di wajah aku. Dia bisa cover imperfection kayak noda-noda di pipi, area bawah mata, dan bekas-bekas jerawat aku. Bener-bener sih dari coveragenya ini tidak ada yang mengecewakan. Bedanya hanya di finishnya aja. Untuk yang foundation 2-in-1 itu kayak lebih matte gitu penampakannya di wajah aku. Bedanya untuk shade yang honey ini sebenarnya sedikit lebih gelap dari warna asli skin tone aku, tapi bisa masuk gitu. Karena masih tipe yang warm undertone dan untuk warnanya juga sama sih menurut aku. Karena memang area T-zone tuh cukup berminyak, jadi aku akan set menggunakan ini bedaknya Rose All Day seperti biasa yang The Release Lightweight Loose Powder. Yang dia itu transparan tapi warnanya tuh agak putih gitu. Jadi waktu dipakai di wajah itu ngebuat kesan lebih cerahan. Ini justru bisa menyeimbangkan tadi tone foundationnya yang kurang pas ya. Jadi di sini kelihatannya nanti dia selain lebih matte, flawless, dia juga agak nge-tone up muka kita. Seperti biasa aku tap-tap menggunakan puffnya ini di area T-zone yang agak ditekan-tekan udah gitu di sekitaran dahi aku yang super keringetan ini. Aku selalu tap-tap kayak gini. Terus lanjut aku akan menggunakan brush biar hasilnya juga lebih natural nanti di wajah. Dan sampai di tahap ini sudah jam 10.18. Pastinya aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan nanti aku akan balik lagi. Dan seperti ini hasil makeupnya, seperti biasa ya, makeup matte yang flawless banget karena tadi coverage dari keduanya itu bener-bener nampol. Yang nggak aku pakai primer, setting spray ataupun highlighter. Jadi nanti kalian bisa lihat pure ketahanan dari dua complexionnya ini seperti apa.
Kalau aku rasakan sih di wajah aku nggak ada yang berasa berat ya, walaupun coveragenya tinggi kayak gini tuh kayak masih nyaman gitu. So pastinya nanti bakal aku update di akhir video ya, setelah dipakai seharian ini seperti apa. So pasti tonton videoku sampai habis. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini sudah jam 3.11, jadi pakainya sekitar 5 jam ya, walaupun aku nggak kemana-mana, tapi ini aku keringatan karena habis olahraga gitu nih, dahi aku kelihatan berkeringat. Dan kalau aku bandingkan sih, sepertinya di bagian yang liquid foundation tuh kelihatan lebih lumer gitu, ada kelihatan tadi bolong. Dan untuk di bagian wajah aku sekarang, sekitaran hidung di foundation balm kelihatan lebih luntur dibandingkan yang liquid fondi, kayak kelihatan masih lebih bagus gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya. Walaupun memang keduanya sudah mulai berminyak. Nih di dagu aku aja kelihatan ya. Tapi dalam kondisi yang berminyak kayak gini, ternyata untuk bagian yang foundation balm kayak gampang banget kegeser, sedangkan yang liquid foundation enggak sih menurut aku. Ini sudah hampir jam 9 malam, pakainya sekitar 8,5 jam, aku mau update lagi. Kelihatan sisi kanan kirinya udah glowing ya, langsung akan aku zoom nih untuk perbandingannya. Di bagian yang foundation balm tambah berminyak tuh gampang banget digesernya karena memang udah berminyak, udah gitu di sekitaran yang bagian liquid fondi ini juga berminyak agak crack. Tapi masih mendingan gitu, sekitaran pipi sih dua-duanya masih oke, tapi kalau kalian perhatikan di sekitaran hidung, itu liquid fondinya kelihatan lebih masih bagusan dibandingkan foundation balm. Kalau di daerah dagu sih dua-duanya udah luntur sih, karena ini aku memang keringetan berminyak gitu. Dan untuk di sekitaran dahi sekarang aku akan kasih tunjuk, akhirnya keduanya memperlihatkan kalau lumer. Tuh baik yang foundation balm ataupun yang liquid fondinya. Ujung hidung di bagian atas juga lumer karena memang berminyak banget. So kalau aku simpulkan di sini pakai 8,5 jam udah berminyak banget di sekitaran T-zone aku. Walaupun di sekitaran pipi, coverage keduanya tuh masih oke gitu. Di tipe normal to oily, pemenangnya masih BNB yang Blue Matte Foundation 2-in-1. Karena terbukti dia hasilnya masih lebih bagusan ya, walaupun sama-sama berminyak. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba komen-komen di bawah, kali aja tipe kulit kalian beda nih, normal atau normal to dry. Karena tentu hasilnya bisa beda juga.